Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Hari ini masih mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan hanya dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciri orang-orang yang ikhlas adalah mereka senantiasa menjadikan apa-apa yang mereka lakukan, baik ibadahnya maupun meninggalkan dosanya, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia beribadah, bukan karena ada orang yang melihat, atau bukan karena untuk mendapatkan pujian. Dan ketika dia meninggalkan satu dosa, meninggalkan satu perkara maksiat, bukan karena di depannya ada orang, bukan karena di depannya ada Satpol PP, bukan karena di depannya ada aparat, tapi dia menyadari bahwa di sekelilingnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu waktu ada seorang ulama yang bernama Ibrahim ibn Adham. Beliau ditanya oleh muridnya, "Wahai Tuan Guru, adakah resep, tips agar aku boleh berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kaget si guru. "Kenapa engkau bertanya seperti itu?" "Ya, ibadah rajin, aku sholat juga, puasa juga, tapi kalau ngelihat yang montok-montok suka nggak kuat. Kalau ngelihat yang seksi-seksi suka gimana gitu ya." Si tuan guru yang cerdas menjawab, "Ada." Kaget si murid. "Hah? Ada?" "Ya, ada resep untuk engkau bermaksiat dan berbuat dosa." Lalu dengan penasaran si murid bertanya, "Resepnya apa wahai Tuan Guru?" Si guru menjawab, "Ketika engkau bermaksiat kepada Allah, ketika engkau berbuat dosa, maka saat itu juga lepas segala nikmat yang Allah berikan dari tubuhmu. Matamu itu nikmat Allah, copot. Telingamu nikmat Allah, lepas. Tanganmu nikmat Allah, kakimu nikmat Allah, jangan gunakan nikmat Allah tersebut untuk bermaksiat di hadapannya." Si murid kaget. "Itu resepnya?" "Iya." "Wahai guru, mana mungkin aku harus dan mampu melepaskan nikmat yang Allah berikan di tubuhku." Lalu apa jawaban si guru? "Kau tahu Allah memberikan nikmat kepadamu gratis, free, tidak bayar. Lantas kenapa kau bayar nikmat yang gratis itu dengan membuat dia marah?" Coba, kita kalau punya sahabat yang baik saja, punya tetangga yang baik, untuk menyakiti hatinya tidak tega. Lantas kenapa dengan Allah yang begitu sudah baik kepada kita, dengan teganya kita membuat Allah marah? Namanya anak muda, tidak puas dengan satu jawaban, terus nanya lagi, "Guru, kalau itu syaratnya mah keberatan. Ada lagi enggak syarat yang lebih enteng daripada itu?" Si guru kembali memberikan jawaban, "Tenang, santai bro, ada syaratnya." "Oh iya?" "Iya. Yang kedua, kalau kamu bermaksiat, silahkan kamu tak perlu sholat lagi. Tapi saat engkau melakukan kedurhakaan, jangan kau lakukan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan cari tempat yang tidak bisa dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kaget si murid. "Wahai guru, mana ada tempat, di titik sudut mana yang Allah tidak mengetahui bahwa kita sedang melakukan sesuatu?"
Dan si guru menyampaikan ini bukan tanpa alasan. Ada satu hadis qudsi di mana Allah berfirman, "Ma lam yarda biqada'i wa lam yashkur li ni'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti as-sama'i falyatlub rabban siwaya." Barang siapa ada hambaku yang tidak ridho kepada takdir ketentuanku, dan dia tidak mau bersyukur atas nikmatku, dan dia tidak mau bersabar atas ujian dan cobaan yang aku berikan, maka kata Allah, silahkan dia keluar dari kolong langitku, dan silahkan cari Tuhan selain aku. Masya Allah. Ditantang oleh Allah. Kalau kalian tidak ridho dengan ketentuanku, dengan aturan ibadah yang aku berikan, silahkan keluar dari bumiku dan silahkan cari Tuhan selain aku. Mulai meneteskan air mata si murid. Tapi namanya anak muda, penasaran. Guru, itu syarat mah keberatan. Ada lagi nggak sih yang lebih enteng dari itu? Dengan senyum merekah si guru menjawab, ada. Ini yang ketiga. Silahkan deh maksiat nggak apa-apa. Silahkan deh nggak usah ibadah. Nggak perlu melepas nikmat dari tubuh. Nggak perlu keluar dari buminya Allah. Apa itu syaratnya wahai guru? Pada saat engkau bermaksiat, nanti ketika ajalmu datang, itu malaikat Israel akan menjemput. Sampaikan kepadanya, tenangkan, jangan sekarang dicabut nyawanya. Ditunda seminggu lagi aja ya. Kasih waktu saya untuk bertobat dan berbenah diri. Bisa nggak negosiasi dengan malaikat? Oh, mentang-mentang kaya, duit banyak. Udah deh malaikat, mending sekarang pulang. Ini saya kasih ongkos aja dah. Ntar besok baru balik lagi. Bisa nggak kita menyogok malaikat? Gak bisa. Lantas apa jawaban si guru? Kalau engkau tidak mampu melakukan negosiasi dengan malaikat Israel, lalu siapa yang jamin saat engkau bermaksiat, tiba-tiba disitulah dia datang mencabut nyawamu? Masya Allah. Makin berderai air mata keluar dari mata si murid. Tapi kemudian dia kembali bertanya. Ini yang terakhir deh guru. Habis itu saya nggak nanya lagi. Kayaknya semakin saya tanya jawabannya semakin berat. Kali aja yang terakhir ini jawabannya lebih enteng. Apa lagi syarat untuk aku boleh bermaksiat? Apa jawaban si guru? Silakan. Engkau tak perlu melepas nikmat di tubuhmu. Engkau tidak perlu keluar dari kolong langit. Dan engkau tidak perlu untuk negosiasi dengan Israel. Apa syaratnya? Saat engkau masuk ke liang kubur, nanti akan datang tuh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang akan bertanya tentang apa saja yang kamu lakukan saat hidup di dunia. Kalau itu malaikat bertanya kepadamu, usir dia. Jangan izinkan dia untuk bertanya tentang apapun. Segala amal yang pernah kamu lakukan di dunia ini. Di antara kita adakah yang mampu mengusir malaikat Munkar dan Nakir? Tidak ada. Jangankan mengusir malaikat Munkar dan Nakir, seekor nyamuk demam berdarah menempel di tubuh orang yang punya kedudukan, bahkan dikawal, dipersenjatai pengawalnya, tetap tidak mampu mengusir nyamuk itu. Tepar juga di UGD. Nyamuk nggak bisa diusir. Bagaimana malaikat Munkar Nakir? Nah, renungan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua, agar senantiasa ikhlas saat kita ibadah dan ikhlas saat kita berupaya meninggalkan segala dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan kesabaran kepada kita, dan Allah berikan keikhlasan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf
khusus kepada panjenengan Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku jadi teringat Wahyu pertama kali datang ke sini. Rasanya berbeda. Ada yang hilang, Wahyu nggak ada di sini.